Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau membahas teori-teori akuntansi dalam pandangan Islam. Kami mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vali Rafli Nugraha dengan NIM 190300292. Dan yang kedua ada Fajratun Lim Atul Arifah dengan NIM 190302100. Dan yang ketiga ada Zakiatul Mahbubah dengan NIM 190302118. Teori-teori akuntansi dalam pandangan Islam. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan, dan perbankan Islam. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam dan melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis ini diterapkan pada lembaga atau transaksi yang berbeda secara filosofis dan konsepsional dengan konsep dan filosofi Islam, maka akan muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi perilaku dan persepsi. Akuntansi dalam sejarah Islam. Menurut Iwan Triwiyono, pencatatan dengan sistem buku berpasangan yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika. Sistem pencatatan perdagangan telah berkembang di Madinah Al-Munawwarah tahun 622 Masehi. Petugas melakukan pencatatan dan pemeriksaan disebut diwan atau dewan. Istilah awal dalam pembukuan disebut jaridah dan berkembang menjadi istilah bahasa Inggris yaitu jurnal. Pada tahun 750 Masehi, di zaman pemerintahan Abbasiyah, jurnal dikembangkan lebih sempurna menjadi beberapa jurnal khusus, seperti jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal dana sitaan dari harta petinggi negara, dan sebagainya. Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada zaman Khalifah, tetap juga dikembangkan oleh filsuf Islam yaitu Imam Syafi'i pada tahun 768 Masehi sampai 820 Masehi dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai review book atau auditing. Menurut Imam Syafi'i, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu orang yang hafiz Al-Quran atau sebagai value judgment, intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya. Kesimpulan dari berbagai fakta sejarah ini sudah cukup kuat untuk menyatakan akuntansi sudah dikenal pada zaman kejayaan Islam. Artinya peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki akuntansi. Akuntansi atau al-muhasabah dalam Islam. Muhasabah berasal dari kata hasabah atau yahsabah yang berarti menghitung atau mengukur. Dari segi bahasa, kata muhasabah terjadi karena adanya perubahan isim, yaitu hisab atau hisaban atau hasabah sebagai isim masdar termasuk fi'il madli, kemudian yuhasibu sebagai isim masdar mim termasuk dalam fi'il mudhari'. Istilah lain yang memiliki makna sama dengan kata muhasabah adalah al-hisbah. Namun kata al-hisbah menunjuk pada penerapan atau operasi suatu lembaga. Al-hisbah adalah lembaga publik yang telah ada pada masyarakat sejak awal periode Islam sampai masa pendudukan Barat. Personil yang mengelola lembaga hisbah disebut muhtasib. Kegiatan lembaga ini mencakup tugas yang luas, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat ekonomi sampai pada yang bersifat etika. Tugas muhtasib ada 4. Yang pertama yaitu memastikan masyarakat mendapat hak atas timbangan dari ukuran yang benar. Yang kedua, untuk mengecek kecurangan bisnis. Maksudnya, dilarang menyembunyikan kerusakan dan menyebutkan informasi yang salah tentang barang yang dijual dan mengaudit kontrak-kontrak yang tidak benar seperti kontrak tentang riba, judi, atau aktivitas yang dilarang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga yaitu menjaga terlaksananya pasar bebas, juga dianggap melawan hukum, membeli barang dagangan harga murah dari pedagang karena ketidaktahuannya situasi harga di pasar. Dan yang terakhir yaitu mencegah penimbunan barang kebutuhan masyarakat. Dia berwenang memaksa seseorang menjual barang kebutuhan masyarakat seperti roti dalam harga wajar jika sangat dibutuhkan. Beberapa pemikiran teori dan konsep akuntansi Islam. Gambling dan Karim 1986 merumuskan kolonial model yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam, maka seharusnya pemerintahannya pun menerapkan syariat Islam dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islami. Harahap 1992 mengemukakan bahwa akuntansi Islam pasti ada menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan ciri akuntansi comparer.
sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum, muamalat, dan sejarah Islam. Hamid yang dikutip dari Harahap tahun 1992 mengemukakan dua hal, yaitu pertama, Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan, misalnya free interest banking system, dan pasti memerlukan teori akuntansi khusus yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu. Kedua, kalau dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal sangat banyak memengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam. Yang pertama, penerapan sistem accrual basis dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun 2009 karena akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya. Yang kedua, kurangnya sumber daya insani terhadap pemahaman penerapan konsep-konsep akuntansi Islam itu sendiri. Yang ketiga, dalam laporan laba rugi terdapat pembebanan pajak dan zakat, sehingga membuat faktor pengurang laba bersih menjadi laba besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.